Jangan terkam Johan. I love you every day. You can find my soul. Every day I go to love you more. Oh, Holy Spirit, follow me now. I want your anointing, come with your power. I love you every day. You got to find my soul. Every day I go to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're anointed many in you. Nothing compared to the place where I can see you face to face. Know me in spirit and truth. Come, Holy Spirit, follow me now. Oh, I need your anointing, I need your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul. And every day I want to love you more. I'm reaching out for your heart. You hold my life in your hand. Draw me closer to you. You're not the me in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. Around me is spirit and truth. Oh, come, Holy Spirit, follow me now. I need your anointing, come with your power. When all we see how great, is our God. My
Kita menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima tentang tata krama yang benar, dan kita bahkan tahu bagaimana menjilat dari para pemimpin gereja kita. Meskipun kita masih berusaha untuk mengikuti Tuhan karena kekurangan kita sendiri, kita kehilangan kekuatan batin dan keaslian kita. Kita melihat ini ketika kita berhenti sejenak dan melihat kembali diri kita sendiri. Tuhan mengetahui semua tentang kelemahan dan kepribadian kita. Dia tahu semua tentang kerapuhan kita dan dosa-dosa kita. Dia tahu bahwa bahkan setelah menerima pengampunan dosa, kita telah berdosa karena kelemahan kita. Namun, terlepas dari kekurangan ini, Yesus tetap datang mencari Petrus dan murid-muridnya yang lain. Dia bertanya kepada Petrus apakah dia mengasihi dia atau tidak, dan dia menyuruhnya untuk mengembalakan domba-dombanya. Ketika Yesus menyuruh Petrus untuk menggembalakan domba-dombanya, dia meminta dia untuk memelihara mereka. Ini berarti Tuhan telah mempercayakan dombanya kepada Petrus. Demikian pula, Tuhan telah membangkitkan para pemimpin untuk gereja Allah juga, dan dia telah mempercayakan kepada mereka tugas untuk memberitakan Injil air dan Roh ke seluruh dunia bersama dengan rekan-rekan mereka. Tuhan melakukannya karena dia tahu segalanya tentang kita. Dia memungkinkan kita mengikuti Tuhan meskipun kita lemah seperti Petrus. Kita tetap bisa mengikuti Tuhan meskipun kita memiliki kelemahan karena kita percaya kepada Injil air dan Roh. Di dalam Alkitab, air menunjuk kepada kenyataan bahwa Yesus menanggung segala dosa dunia ketika ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Kita percaya bahwa Yesus menanggung dosa dunia dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Dan kita percaya bahwa Yesus setelah memikul dosa dunia melalui baptisannya, disalibkan sampai mati, bangkit dari kematian kembali, dan dengan demikian telah menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Injil air dan Roh yang telah digenapi oleh Tuhan kita. Roh Kudus adalah Allah. Yesus juga adalah Allah. Bapa Yesus Kristus juga Allah. Ketika Yesus datang ke dunia ini menjelma di dalam daging manusia, dia menanggung semua dosa dunia dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Akibatnya, Yesus disalibkan sampai mati sambil memikul semua dosa umat manusia dan bangkit dari kematian kembali. Dia telah menyelamatkan kita. Kita percaya kepada Injil kebenaran tentang air dan Roh sekarang. Tetapi hanya karena kita percaya kepada Injil air dan Roh, apakah itu berarti bahwa kita selalu dapat mengikuti Tuhan dengan setia? Tidak.
Dengan usaha kita sendiri, kita tidak selalu bisa mengikuti Tuhan dengan sempurna. Namun, karena Tuhan telah menyelamatkan kita dengan sempurna, kita tetap dapat mengikuti Dia meskipun kita memiliki banyak kekurangan di hadapannya. Meskipun Anda dan saya memiliki banyak kekurangan, kita tetap dapat mengikuti Tuhan karena Dia telah menyelamatkan kita dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis untuk menanggung segala dosa kita, mati di kayu salib, dan bangkit kembali dari antara orang mati. Karena Tuhan kita telah menjadi juru selamat kita seperti ini sehingga kita dapat mengikuti Dia. Karena Tuhan yang telah datang melalui Injil air dan Roh telah membuat Anda dan saya tidak berdosa, sekarang kita dapat mengikuti kebenarannya. Jika tidak, maka tidak mungkin bagi kita untuk mengikuti Tuhan. Karena Tuhan menanggung dosa-dosa Anda dan saya dengan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, menanggung hukuman atas dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib, dan memberi kita hidup baru dengan bangkit dari antara orang mati lagi, kita sekarang bisa mengikuti Tuhan. Itu karena Tuhan kita telah memberi kita hidup yang kekal, karena Dia telah memberi kita kerajaan surga, karena Dia telah menjadi gembala kita, dan karena berkat-Nya tidak terbatas, sehingga Anda dan saya dapat mengikuti Tuhan dengan percaya kepada kebenaran ini. Tidakkah kalian semua setuju? Ini memang benar. Anda dan saya bisa mengikuti Tuhan kita dan kebenarannya karena kasih karunia-Nya ada di dalam hati kita. Itu karena Tuhan telah menghapus segala dosa kita dengan sempurna dengan Injil air dan Roh, dan karena Dia telah menjadikan kita anak-anak Allah yang tidak berdosa. Itu karena Tuhan telah memberi kita hidup yang kekal untuk hidup selamanya. Itu karena Dia telah memberikan kerajaan Allah yang kekal kepada kita, orang-orang percaya Injil air dan Roh. Dan itu karena Dia telah memberi kita rumah surgawi yang dibangun dengan 12 batu mulia. Itulah mengapa kita telah menerima berkat Tuhan. Karena kita tahu dan percaya kepada kebenaran ini, dan karena kasih karunia Tuhan begitu melimpah, kita semua bisa mengikuti Tuhan meski memiliki kekurangan. Karena itulah kita mengikuti Tuhan, bukan karena kita memiliki kebenaran kita sendiri sehingga kita mengikuti Tuhan. Juga bukan karena kekurangan kita belum disingkapkan sehingga kita mengikuti Tuhan. Sebaliknya, kita mengikuti Tuhan meskipun kekurangan kita telah terungkap sepenuhnya. Kita masih bisa mengikuti Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya jauh lebih besar dari dosa dan kekurangan kita. Tuhan telah melakukan segalanya agar kita dapat selalu mengikuti Dia. Itulah mengapa kita dapat mengikuti Tuhan terlepas dari kekurangan kita. Tidak peduli betapa tidak cukupnya Anda dan saya sendirinya, kita masih dapat mengikuti Tuhan dengan setia dan selamanya. Apakah Anda secara kebetulan tersendat secara rohani karena kekurangan dan kelemahan Anda?
Saya yakin ini benar bagi banyak dari Anda. Tidakkah Anda kecewa kepada diri sendiri saat Anda melihat kepribadian Anda dan melihat betapa egoisnya itu? Kapanpun Anda diminta untuk melakukan sesuatu oleh gereja, hal pertama yang Anda lakukan adalah menjalankan kalkulasi biaya dan manfaat. Terlalu banyak orang percaya yang menimbang pro dan kontra menurut pikiran kedagingan mereka daripada percaya kepada Allah dan mencoba untuk keluar dari pekerjaan jika itu tidak sesuai dengan minat mereka. Semua ini merupakan dosa di mata Allah. Melayani sebagai pendeta dengan mengandalkan sarana dan tipu daya sendiri juga merupakan dosa. Jika kita gagal mengubah orang lain menjadi orang beriman dan sebaliknya mengubah mereka menjadi manusia daging, maka ini pun merupakan dosa. Yeah.